Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Dias Alkosar dari kelompok 6. Dan juga ada rekan-rekan saya adalah Adinda Nugrahani dan Haura Liviana Apriliani, dan ada Muhammad Noval Zaki Putra, lalu ada Bagas Prayoga, lalu ada saya sendiri. Baik, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu penurunan Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Lalu ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah adalah surat Al-Alaq 1-5 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Nah, surat Al-Alaq ini turun pertama kali di Gua Hira pada tahun 610 sebelum Masehi. 610 Masehi. Turunnya surat Al-Alaq ini menjadikan awal kenabiannya Muhammad SAW. Lalu ada penurunan Al-Quran. Wahyu pertama, Al-Quran diturunkan secara bertahap kepada Nabi melalui Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Lalu ada proses penurunan, yaitu ada 3 tahapan dalam penurunan Al-Quran, yaitu saya jelaskan di sini. Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ke Lauhus Mahfud, lalu dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah, lalu dari Baitul Izzah ke Nabi Muhammad SAW secara bertahap melalui malaikat Jibril. Nah, itu adalah tahapan penurunan Al-Qurannya. Lalu masuk ke pembukuan Al-Quran. Pembukuan Al-Quran dimulai pada masa sahabat Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Utsman bin Affan. Yang pertama itu masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Penulisan Al-Quran itu sudah ada sejak masa Rasulullah SAW masih hidup. Beberapa sahabat Nabi yang menulis Al-Quran ini, diantaranya Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Sabit, Mu'adz bin Abu Darda, Sa'ad bin Ubaid, dan Abu Zaid. Lalu yang kedua itu ada masa Khalifah Abu Bakar, yaitu pembukaan Al-Quran dimulai atas usulan Umar bin Khattab. Abu Bakar menyurati Zaid bin Sabit, sahabat Nabi yang juga hafiz dan pencatat seluruh ayat-ayat Al-Quran, untuk membukukan semua ayat Al-Quran yang ada padanya. Yang ketiga itu masa Khalifah Utsman bin Affan. Ditulis dalam satu mushaf pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Abdullah bin Zubair, dan Zaid bin Ash, dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham untuk melakukan pembukuan Al-Quran. Hasil pembukuan ini dikenal dengan sebutan Mushaf Utsmani. Nah, lanjut kepada simpulan. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril secara bertahap selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dengan wahyu pertama yang diterima adalah surat Al-Alaq. Penulisan dan pembukuan Al-Quran itu dimulai sejak masa Rasulullah hidup, dengan beberapa sahabat menuliskan ayat-ayatnya. Proses pembukuan Al-Quran juga berlanjut pada masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, di mana Zaid bin Sabit diminta untuk mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat Al-Quran. Pembukuan Al-Quran secara lengkap dalam satu mushaf terjadi pada masa Khalifah Utsman bin Affan yang dikenal sebagai Mushaf Utsmani, di mana masih kita pakai sampai sekarang. Nah, ini adalah referensi yang kami kutip untuk bikin PPT ini. Dan terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.